olahraga lari sendiri itu adalah olahraga yang bersifat high impact. Seseorang harus terlatih terlebih dahulu untuk bisa mengikuti maraton. Akhirnya, studio YouTube RS Pondok Indah kedatangan dokter spesialis kedokteran olahraga favorit para pasien. Supaya makin akrab, silahkan perkenalkan diri secara lengkap dulu ya, Dok. Halo, nama saya Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Sports Medicine Injury and Recovery Center Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Bolehkah Dok sharing sedikit tentang SMIRCH itu apa sih? SMIRCH atau Sports Medicine Injury and Recovery Center adalah center tempat penanganan cedera olahraga. Kita berfokus untuk menanganin para atlet ataupun para recreational atlet ataupun siapapun yang punya masalah akibat cedera akibat olahraga bisa ditangani di SMIRCH, dan penanganannya tentu saja kita lebih advance dengan penanganan dengan exercise therapy dan juga dengan program latihan supaya membuat pasien-pasien kita bisa kembali berolahraga lagi. Wah, menarik banget nih pelayanannya ya, Dok. Kita ke pertanyaan pertama ya. Dok, berapa lama idealnya persiapan kalau kita mau ikut maraton? Berapa lama berbeda-beda ya. Kalau misalnya mereka sudah pernah ikut lari maraton, mungkin menjalankan latihan maraton itu bisa 3-4 bulan. Tetapi kalau buat individu yang baru pertama kali ikut maraton, mungkin perlu latihan sampai sekitar 6 bulan. Dan tentu saja tidak boleh mendadak langsung ikut maraton, tetapi harus melalui mungkin mengikuti 5K, 10K, half maraton baru bisa mengikuti maraton. Wah, seperti itu ya, Dok. Memangnya apa sih, Dok, bahayanya kalau orang langsung ikut maraton? Sebenarnya tidak bahaya sih, tapi kita harus melihat bahwa olahraga lari sendiri itu adalah olahraga yang bersifat high impact ataupun high intensity. Jadi seseorang harus terlatih terlebih dahulu untuk bisa mengikuti maraton. Sehingga kalau misalnya terlalu mendadak atau terlalu too much atau too soon untuk mengikuti maraton, tentu saja bisa berisiko menimbulkan masalah kesehatan, apakah cedera ataupun masalah kesehatan lainnya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Dok, bagaimana cara menaikkan pace dan endurance saat berlari maraton? Untuk bisa menaikkan pace ataupun endurance, tentu saja seseorang itu harus terlatih dengan baik. Seorang pelari ingin ikuti maraton, tentu saja yang pertama syaratnya dia harus sehat. Terus kemudian yang kedua, dia harus bisa mengikuti program latihan dengan baik. Sehingga lama-kelamaan pace larinya atau kecepatan larinya bisa meningkat. Program latihan untuk maraton tidak hanya berlari saja, tapi juga ditambah dengan strengthening exercise atau melatih otot-otot supaya menjadi lebih kuat dan tidak mudah cedera, tapi juga sekaligus bisa meningkatkan performa lari atau bisa meningkatkan pace dalam berlari maraton nanti. Apa saja red flag yang harus diperhatikan pelari dan kapan pelari harus berhenti? Jadi pada saat kita berlari, kita tentu saja kita harus listen to our body dan know our limit. Ada sinyal-sinyal atau sign and symptom yang menyebabkan mungkin ada rasa nyeri atau mungkin ada rasa tidak nyaman. Sebaiknya kita notice dan kita langsung melakukan yang namanya apakah kita menurunkan speed lari kita ataukah kita berhenti dulu untuk melakukan stretching, peregangan, dan juga kita bisa melanjutkan lagi kalau misalnya nyeri atau rasa tidak nyaman itu hilang. Tapi kalau misalnya nyeri atau rasa tidak nyaman itu masih ada, tentu saja sebaiknya stop dan bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Dokter, cedera apa saja yang rentan terjadi ketika berlari? 80-90% pelari itu pernah cedera. Jadi 8 dari 9 pelari itu pasti pernah mengalami cedera. Cedera yang paling sering adalah cedera lower extremity. Jadi otot tubuh bagian bawah atau bagian tubuh bagian bawah. Apakah itu lutut, apakah ankle, apakah betis, ataukah kaki, itu paling sering terjadi. Karena ya ketika kita berlari memang otot lower extremity atau sendi dari lower extremity itu yang bekerja lebih berat pada saat kita berlari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel dari Rumah Sakit Pondok Indah. Pertanyaan selanjutnya, dokter, penanganan cedera pelari itu bagaimana sih? Tentu saja yang pertama adalah tentu saja penting buat kita untuk mendiagnosis terlebih dahulu cederanya apa. Tapi pada prinsipnya konsepnya adalah yang pertama adalah kita mengatasi atau kita memanage dari inflamasinya terlebih dahulu. Kalau misalnya ada nyeri, ada bengkak, tentu saja kita harus atasi terlebih dahulu, apakah dengan icing, apakah dengan kompres es, kompres dingin, ataukah dengan krioterapi modalitas yang cukup canggih yang SMIRCH punya.
Terus kemudian yang kedua adalah kita harus mengembalikan sendi tersebut untuk ke ruang gerak sendi yang maksimal. Dan yang ketiga adalah kita mengembalikan kekuatan ototnya. Dan yang terakhir adalah kita harus step by step kembali berlari supaya tujuannya adalah teman-teman bisa kembali ke performa sebelumnya sebelum cedera. Dok, bagaimana pencegahan yang dilakukan supaya cedera tidak berulang di kemudian hari? Segera tangani dengan baik, dengan sempurna, jalanin proses pemulihannya sampai tuntas. Terus kemudian yang kedua, harus punya waktu atau harus menyediakan recovery yang cukup baik. Terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus mempersiapkan perlengkapannya, equipment-nya dengan tepat. Terus kemudian yang keempat, teman-teman harus melakukan yang namanya strengthening exercise atau latihan kekuatan otot supaya selain menunjang performa lari juga bisa mencegah terjadinya cedera. Oke, sampai di sini dulu ya sesi kita hari ini. Kira-kira mau bahas cedera apa lagi nih? Silahkan komen di bawah ya. Dah.